Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kalau kita perhatikan ya, untuk gold dia setelah pidato dari Jackson Hole ya, kalau kita lihat di hari Jumat kemarin itu Jackson Hole ini saya sudah update ya di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi kalian bisa langsung akses aja teman-teman ya untuk Jackson Hole. Nah, ini hasilnya adalah nada dari The Fed sendiri itu dovish ya. Artinya Powell memberikan sinyal pemangkasan suku bunga di bulan September ini gitu ya. Terus kemungkinan dia juga menyorot resiko mengenai pasar ketenaga kerjaan di US itu sendiri. Lalu ya, hasil dampaknya apa? Dampaknya itu adalah pasar rebound S&P 500 ya plus 1,2 sampai 2%. Terus emas juga naik ya, dolar anjlok. Teman-teman ya, paling berpengaruh itu sebenarnya ada di gold ya. Seperti yang video yang kemarin yang kita pernah bahas ya, kalau memang dia benar bisa memangkas suku bunga di bulan September dan memberikan kajian yang lebih meyakinkan lagi ya di Jackson Hole ini ya, maka ada potensi emas ini akan bullish teman-teman, atau dia akan naik. Kenapa? Karena kalau pemangkasan suku bunga berarti kan nilai dari dolar ini menurun ya. Kalau nilai menurun berarti orang pada ngebuang dolar dan membeli emas itu sendiri gitu. Kemudian di sini posisinya kerangka kebijakan berpindah dari FAIT ya ke FAIT ya, dari FAIT ke pendekatan yang lebih tradisional. Jadi fokusnya itu adalah nanti ke elastisitas dan harga dan kerjaan gitu teman-teman ya. Jadi memang ada sedikit perombakan framework ya dari The Fed itu sendiri, dan ini nanti dampaknya USD itu akan menyesuaikan kembali ya, dan terutama untuk gold itu sendiri karena memang bulan depan bulan September ini akan ada cut rate ya. Jadi kemungkinan besar gold akan memulai kembali masa bullishnya teman-teman gitu ya. Kemudian implikasinya apa? USD melemah ya, XAUUSD berpeluang rebound ya. Terus jika stagflasi meningkat ya, emas tambah menarik untuk dilirik oleh market saat ini gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah dampak dari hasil Jackson Hole atau speech Powell di Jackson Hole teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita mau bahas lagi untuk gold ya, untuk teknikal. Tapi sebelum kita bahas ini lebih lanjut, kita cek dulu ya, di sini ada The Fed Watch Tool ya. Nah, untuk Watch Tool-nya ini adalah potensi pemangkasan suku bunga di bulan September nanti. Lebih tepatnya itu adalah di 17 September ya teman-teman ya, untuk pemangkasan suku bunganya. Saat ini ada di kisaran 75%, sedangkan untuk yang tidak cut rate ya, tidak cut rate itu sebesar 25% gitu teman-teman. Nah, lalu kita lihat lagi di sini untuk economic calendar. Untuk minggu ini ya, itu di hari Senin ini ada new home sales ya di jam 9 malam. Kemudian di hari Selasa ini ada durable goods order ya. Lalu di hari yang sama lagi itu ada CB consumer. Dan di hari Rabu ini ada crude oil inventory. Di hari Kamis ini ada GDP kuartal 2 ya, yang rilisnya yang kedua, report kedua teman-teman. Kemudian ini report kuartal 2 ya. Nah, terus di jam yang sama lagi ini ada jobless claim gitu. Untuk di hari Jumat di sini ada core PCE Price Index ya, lalu ada Chicago PMI dan ada di Michigan Consumer Expectation. Jadi untuk fokus di minggu ini adalah GDP kuartal 2 yang akan jadi daya tarik untuk market untuk minggu ini, sama dampak dari efek dovishnya si The Fed itu sendiri. Dan kemungkinan besar emas ini ada peluang untuk rebound ya lebih tinggi lagi gitu teman-teman ya gitu. Oke, lanjut, sekarang kita mau bahas mengenai COT ya. Untuk COT commitment of trader ya, di sini kalau kita perhatikan untuk shortnya itu ada penambahan sebesar 1953, sedangkan untuk bagian long ya ini ada minus ya, atau minus sebesar 8.949. Nah, ini kalau kita perhatikan udah tinggal minggu ya, ini minggu ketiga dimana si posisi dari buyer ini dia mengurangin sizing positionnya yang disertakan oleh net position yang mulai menurun juga nih teman-teman ya gitu. Nah, ini short juga ya,
short, ada sedikit peningkatan. Nah, walaupun memang selama 3 minggu ini juga dia tingkatnya juga sedikit-sedikit gitu teman-teman gitu. Jadi memang kalau kita ngomong bias secara keseluruhan ini masih biris untuk biasnya. Nah, lalu untuk OI data, nah untuk open interest data ini kita baru punya harga closingnya teman-teman, harga closing di 3371. Untuk 3371 yaitu berarti kita ambil di 3370 ya. Oke, 3370 ini kan 1 DTE atau one day to expire ya di sini ya. 3370 ini ya teman-teman. Berarti di bawahnya itu 3350, 3355 ya. Ini ada call, tapi kalau kita ngomongin put ini di 3340 dan 3325 untuk saat ini. Nah, lalu di atas 3370 ini ada 3375 sampai 3385. Lalu ada lagi di 3395 sampai 3400 ya. Dan ada lagi di 3410 sampai 3415 dan terakhir tertingginya itu ada di 3425. Gitu teman-teman. Oke. Ini adalah harga opennya dia. Ini untuk yang 1 DTE ya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk open interest dia masih cenderung biasanya bullish ya kalau kita lihat dari harga closingan. Tapi nanti kita akan cek lagi di hari Senin nanti ya, itu harga opennya di berapa, itu nanti kita sesuaikan ulang gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk bahas mengenai gold ya. Kalau di daily itu masih sama ya, kita pernah bahas daily juga sebelumnya. Ini daily itu dia masuk ke dalam range akumulasi ya, artinya di sini posisinya itu bisa dikatakan trendless ya dari gold itu sendiri teman-teman. Ya ini trendless, tapi kalau kita gambar ya di sini, ini kan area akumulasi, ini kan uptrend ya, terus ini dia udah mulai nggak uptrend ya, karena kan ini atasnya imbang-imbang seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini dia mulai mengerucut pergerakannya gitu teman-teman, dia mulai mengerucut. Ini ada satu. Oke, ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini yang ketiga teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan dia mulai mengerucut nih, ya. Di atasnya juga ada nih, ya. Di atas juga ada satu. Ini dua. Sini ada tiga. Ini empat, gitu. Nah, dari sini kita bisa pastikan, ya, untuk daily dia last low-nya ada di sini 3314 ya. Berarti kalau dia ke bawah 3314, dia itu lanjut bisa turun ke level sini ya, itu di berapa nih? 3273 ya, sampai terendahnya itu bisa ke sini. Ambil week yang ini nih. Ya, week daily yang ini. Itu di 3245. Ya, ini level daily terendahnya. Nah, di atasnya ini kan kalau kita perhatikan ya, ini kan dia ada struktur ya. Nah, strukturnya kayak gini gitu teman-teman ya. Nah, ini kan dia udah break di atas struktur ya, struktur market. Nah, dia udah break di atas struktur ini karena kan last dari daily-nya kan dia ketahan di sini. Nah, terus dia reject kan. Begitu dia naik ke sini, dia turun. Gitu kan. Berarti kan ini jadi level penentu daily-nya juga nih, terdekat ya. Karena ini dia udah breakout di atas 3357, berarti daily-nya ini ada potensi naik ke sini. Nah, daily-nya ada potensi naik sini, teman-teman. Jadi begitu dia ada koreksi ya ke bawah. Nah, sini ke area-area sini 3350-an kita bisa ngekor untuk fokus cari buy ya sampai ke level 3397 ya. Atau tertinggi itu ada di 3431. Jadi watch zone ya dari daily ini ada di sini. Nah, ini watch zone-nya dia. Gitu teman-teman, 3357, 3350 lah ya. Itu watch zone. Nah, range watch zone daily itu ada di sini. Nah, ini target tertinggi daily masih di 3431, 3431 ya, bener ya. Di sini nih historicalnya ada. Kita ambil. Terus yang di bawahnya lagi itu target rendahnya daily.
Nah, ini untuk gambaran dari daily ya, watch zone itu di 3350, 3357. Kemudian kita ganti lagi ke watch 4 hours ya. Kalau untuk 4 hours ya, ini dia sebenarnya kan udah charge ya kemarin di sini. Kan kita udah bilang charge ya. Ini ada QM. Nah, QM-nya kan udah diambil nih, jadi udah nggak fresh ya. Nah, dia ngambil yang mana? Yang kedua itu, yang ini kan kalau kalian masih ingat nih video yang hari Kamis kemarin ya, kita dapat 200 pip ya di area QM ini gitu. Nah, terus ini kan udah nggak fresh, maka ditembus nih. Yang ini kan ditembus. Nah, ini adalah area FVG. Ini FVG 4 jam sebenarnya. Nah, FVG 4 jam, dia rebound pada saat news ya, dia naik sampai kurang lebih 400 pip atau 40 poin dengan level tertinggi itu di 3370 gitu. Nah, ini 3350 ini jadi acuan kita saat ini ya. Ini kan dia koreksi nih. Nah, dia kalau koreksi di kurang lebih ya level 3350-an di sini. Nah, kita mungkin bisa cari ancang-ancang untuk buy gitu. Nah, kemudian kalau kalian mau ambil area Fibo ya, ini kan ada FVG di sini ya. FVG lumayan besar. Nah, kalau Fibo paling kita ngambil kurang lebih di sini, guys. Nah, itu di 3350, 3343 ya. Jadi kalau 3356 ya. Ini Fibo pertama, ini area buy pertama, buy zone ya. Atau area pantau ya. Ya, pantau buy 1 ya. Kemudian sini area pantau buy 2 sampai sini. Oke, jadi area pantau buy 2 itu ada di 3350, 3343. Area pantau buy pertama itu ada di 3356 ya, poin 72. Targetnya kemana? Targetnya bisa ke sini dulu, liquidity yang sebelumnya di sini ya. Ini kan ada nih teman-teman ya, itu 3370 dulu lah gitu. Nanti keduanya, target kedua baru ngambil di sini ya, 3378 gitu. Di atas 3378 itu masih strike push terus dia ke atas gitu teman-teman. Oke, 33780 784 ini ya, 84. Kalau kita lihat dari open interest yang DTE 80 ada 95 sama 3400. Nah, mulai dari sini 4400 ya. Nah, di sini ini baru masuk ke area resisten dari open interest data gitu teman-teman. Oke, memang ini agak padat ya untuk datanya gitu, tapi ini masih relate dengan analisa kita yang sebelumnya ya teman-teman. Maka untuk mapping pun belum saya ubah. Paling kunci tadi di daily ini yang perlu kalian pantau gitu, karena ini daily adalah kunci movement utama dari gold itu sendiri gitu. Nah, ini udah ya, ini untuk gold ya. Tadi skenario-nya kita masih pantau buy. Nah, di bawah 3340 untuk intraday usahakan jangan buy dulu, kita cari sell point. Targetnya ke bawah lagi, bisa ke 3330 sampai 3320 kembali gitu teman-teman ya. Jadi itu dulu yang saya sampaikan. Thank you untuk yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan video ini, analisa seperti ini setiap harinya teman-teman. Oke, thank you and see you on the next video update.